rekan saya. Saya Raja Pertahanan dengan NIM 4325014. Saya Saifullah dengan NIM 4325052. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memaparkan materi kami yang berjudul pengertian dari hakikat komunikasi dakwah. Dakwah secara etimologis berarti mengajak atau menyeru, sedangkan secara terminologis dipahami sebagai proses mengajak manusia menuju ajaran Allah dengan cara bijaksana. Dalam perspektif komunikasi, dakwah merupakan cara penyampaian pesan keagamaan untuk memengaruhi dan mengarah perilaku masyarakat sesuai nilai Islam. Keberhasilan dakwah sangat dipengaruhi kemampuan dai menyesuaikan pesan dengan kondisi sosial dan budaya audiens. Pada hakikatnya, komunikasi dakwah berfungsi menyampaikan kebenaran, membawa akhlak dan memengaruhi pembangunan kesejahteraan umat melalui pendekatan yang partisipatif dan dialogis. Yang pembahasan yang kedua, perkembangan media sosial sebagai sarana dakwah. Media sosial adalah platform digital interaktif yang memungkinkan pengguna berkomunikasi, berbagi informasi dan membentuk komunitas secara daring. Dalam konteks dakwah, media sosial menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi terutama karena Indonesia memiliki lebih dari 160 juta pengguna aktif. Lembaga seperti One by One, media sosial juga mengubah pola penyebaran dakwah menjadi lebih partisipatif dan berbasis komunitas, menghadirkan metode baru seperti live streaming, early learning, kampanye sosial, dan konten alternatif. Yang ketiga, strategi komunikasi dakwah di era digital. Dakwah di era digital menuntut pendakwah untuk mampu beradaptasi dengan teknologi dan memahami perubahan perilaku audiens. Pemahaman terhadap karakter pengguna dasar penting agar pesan dakwah lebih relevan dan mudah dan singkat dan visual. Pemilihan platform yang tepat juga menentukan keberhasilan dakwah, karena setiap media seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan podcast memiliki karakteristik konten yang berbeda. Konten dakwah perlu dikemas secara kreatif dengan visual berlandaskan nilai-nilai Islam, prinsip moderasi. Di samping itu, pendakwah harus membangun interaksi dua arah dengan audiens melalui komentar, streaming, atau sesi tanya jawab agar komunikasi terasa lebih dekat. Mungkin karena saya pemateri pertama sampai di sini dulu, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu tentang tantangan dakwah melalui media sosial. Yang pertama, distorsi dan disinformasi agama. Banyak konten dakwah yang tidak melalui proses verifikasi keilmuan, bahkan terkadang menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran ayat atau hadis. Yang kedua, komersialisasi dakwah. Fenomena ustadz selebritas menunjukkan pergeseran orientasi sebagai dai dari ibadah menuju popularitas. Akibatnya, dakwah kehilangan kedalaman spiritual dan berubah menjadi tontonan. Yang ketiga, polarisasi dan konflik digital. Media sosial yang sering menjadi arena perdebatan tajam antara kelompok umat Islam yang justru melemahkan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, kelelahan digital dan superficialitas. Konsumsi konten dakwah yang serba cepat seringkali hanya menyentuh permukaan tanpa memberi ruang pada refleksi mendalam. Yang terakhir, minim literasi digital Islami. Tidak semua penggunaan media sosial memiliki kemampuan memilah mana konten dakwah yang valid dan mana yang menyesatkan. Selanjutnya, strategi komunikasi dakwah di era digital.
Di balik berbagai tantangan, media sosial menawarkan peluang besar bagi perkembangan dakwah Islam. Platform digital memungkinkan globalisasi dakwah tanpa batas, memberikan ruang bagi generasi milenial dan Gen Z menjadi pelopor dakwah digital, serta mendorong terbentuknya kolaborasi dan komunitas muslim online. Media sosial juga menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan moderasi, toleransi, dan Islam rahmatan lil alamin. Bentuk-bentuk kreatif ini sesuai dengan gaya konsumsi informasi generasi modern yang visual, singkat, interaktif. Media sosial juga berperan dalam membangun narasi keagamaan yang damai dan inklusif. Selanjutnya, perkembangan media sosial sebagai sarana dakwah. Etika merupakan aspek paling penting di dalam komunikasi dakwah. Menurut M. Mufid, etika komunikasi Islam mencakup kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan kesantunan dalam berbicara. Dalam dunia media sosial, etika dakwah harus diterapkan melalui prinsip tidak menyebarkan hoaks atau fitnah, menghindari ujaran kebencian, menghormati perbedaan mazhab, dan pandangan menyampaikan kebenaran dengan adab. Etika ini menjadi filter moral yang membedakan dakwah digital yang membawa rahmat dari yang menimbulkan permusuhan. Oleh sebab itu, integrasi antara kompetensi teknologi dan spiritual menjadi kunci keberhasilan dakwah di era kontemporer. Etika komunikasi Islam berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menekankan nilai sidik, yang artinya kejujuran, tabligh yang artinya penyampaian yang benar, amanah yang artinya tanggung jawab, dan fatonah kebijaksanaan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada pemateri yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum